itu akan berbeda. Nah, kurang lebih itu pengantarnya ya. Jadi 0,3% itu berbeda dari orang lain. Itulah yang nantinya akan memberikan ciri khas dari setiap orang. Mulai dari bentuk wajahnya, warna rambut, bentuk rambutnya, apakah rambutnya akan menjadi lurus, menjadi keriting, ya, apakah rambutnya memang di bagian depannya kurang, gitu, atau bagian belakangnya kurang, ya itu kan menunjukkan nanti bagian-bagian tersebut. Mungkin matanya mungkin agak sedikit lebih lebar, karena matanya mungkin nanti akan lebih kecil, lebih sipit. Ya itu ras-ras tertentu ya di Asia, Jepang, Cina itu matanya akan lebih sipit dibandingkan dengan orang-orang Eropa sana. Itu yang pembedanya 0,3% ini. Mungkin di daerah-daerah Eropa atau daerah Amerika hidungnya lebih mancung gitu ya. Ukurannya di Asia akan lebih mancung juga tapi ke dalam gitu. Nah, itu kan salah satu yang membedakan antara ras itu. 0,3% ini yang sebagai pembedanya. Itu yang disebut dengan polimorfisme dari DNA. Ya. Oke. Nah, apa yang membedakan? Nih, kalau saya tampilkan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi polimorfisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sequence polimorfism, ada yang length polimorfisme. Yang pertama itu sequence polimorfisme ini contohnya SNP atau single nucleotide polymorphism. Single artinya satu. Hanya satu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Coba kita lihat di sini urutannya. Apa yang berbeda dibandingkan orang pertama dengan orang kedua? Kira-kira apa yang jadi pembeda? CTAG itu ya, Pak. CTAG. Ya. Jadi orang pertama AGA-nya sama nggak? Sama. Tapi di urutan keempatnya yang si orang pertama C, orang kedua T. Kemudian urutan keberapa lagi yang berbeda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urutan ke 8. 8 ya. Di 8 ini orang pertama ya dia pakainya A. Jadi dia itu adenin. Tapi orang kedua dia pakai guanin. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Teman-teman ingat itu ya. Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, orang kedua itu berbeda. Dan hanya ada satu perbedaan di setiap ininya. Satu, kemudian nanti ada lagi satu. Satu itu disebut dengan single nucleotide polymorphism atau disebut dengan SNP, bacanya SNP ya. Alel itu adalah ini basa nitrogen yang berpasangan. Bisa itu disebut dengan alel. Berpasangan itu disebut dengan alel. Jadi ini ada perbedaan, kalau dia hanya satu, berarti single nucleotide polymorphism. Kemudian yang kedua, ini ada pengulangan, length polymorphism, yaitu contohnya adalah short tandem repeat atau STR. STR ini kalau kita lihat yang di atas pengulangannya berapa kali? 3 kali. 3 kali Kali, ya. Pak. AATG, AATG, dan juga AATG. Berarti ada 3 repeat, 3 pengulangan. Orang kedua, ternyata hanya 2 pengulangan, AATG, AATG. Inilah perbedaan-perbedaan yang membedakan antara satu kita dengan orang-orang yang lain. Ya. Dari molekul polimorfisme, dari polimorfisme dari DNA ini. Ya. Oke, sejauh ini bisa ya? Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini ada juga short tandem repeat polymorphism yang tadi ya, yang nomor 2 nih, yang length polymorphism. Pengulangannya itu macam-macam. Ada pengulangannya 1 sampai dengan 8. Pengulangannya itu ada yang itu aja diulang-ulang hurufnya. A terus. Jadi adenin lagi terus sampai dengan berapa kali nih? Banyak ya. Itu disebut dengan mononukleotida. Karena dia hanya pengulangan di situ hanya adenin saja. A-nya saja. Adenin. Baru setelah itu lanjut ke yang lain. Jadi di pengulangannya disebut dengan mononukleotida. Ada juga yang 2 kali. AT lagi. Berarti ada 2 pengulangan. Disebut dengan dinukleotida. Simpel ya. Kemudian ada pengulangannya 3. TAG. Oh, ini trinukleotida. Ya. Kemudian ada yang 4, TAGT, berarti tetranukleotida, sampai penta dan seterusnya. Ya, itu penamaan-penamaan berdasarkan berapa kali sih
ulangi ya, tandem repeat polymorphism, short tandem repeat polymorphism, pengulang-pengulangan. Itu antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Berapa kali pengulangannya sebutlah dengan mono, di, tri, dan seterusnya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih polimorfisme ini? Ya, jadi polimorfisme itu perbedaan urutan DNA pada individu, kelompok individu pada suatu populasi dari individu. Jadi perbedaan urutan yang tadi urutannya kita beda-beda antara satu dengan yang lain. Secara 99,7% sama, tapi ada yang 0,3% tadi yang berbeda antara satu kita dengan yang lain. Kita dengan orang tua kita beda. Kita dengan saudara, dengan adik, kakak, dengan kembar pun itu pasti akan berbeda urutannya. Tapi hanya 0,3%. 0,3% kecil dong. Angkanya kecil. Tapi kalau urutannya jutaan, 0,3% itu jadinya banyak. Yang berbeda model hidungnya, model rambut, model mata, kulit, semuanya itu akan membedakan antara satu dengan kita yang lain. Dan perbedaan ini merupakan suatu hal yang diturunkan, sifatnya genetik perbedaannya. Kita akan genetik dan kita lebih mirip-mirip dengan orang tua kita pastinya. Dan variasi urutan DNA ini terkadang disebut sebagai, ini yang kadang-kadang disebut sebagai mutasi gen, terkadang ya. Namun terkadang juga disebut dengan polimorfisme. Minggu depan kita akan bahas tentang mutasi gen. Nah, mutasi ini terjadi pada semua perubahan pada untai DNA-nya yang jauh dari keadaan normal. Bedanya kalau polimorfism itu normal. Kita sudah menerima dari kita lahir. Kita sudah dapatkan dari orang tua kita. Kalau kita ambil DNA kita ambil bagian kulit kita sedikit, bagian rambut kita, bagian apapun di tubuh kita ambil selnya. Nanti kita bisa lihat bagian mana urutan-urutan DNA-nya gimana. Nah, sedangkan mutasi itu terjadinya kondisi yang abnormal. Kondisi yang tidak normal yang kita dapatkan karena apa? Teman-teman pernah dengar kenapa sih orang terjadi mutasi gen dalam tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya kanker? Itu contohnya apa? Yang menyebabkan akhirnya terjadi mutasi gen. Mutasi itu pindah ya, atau bisa gennya tadinya sudah normal, sudah ketahuan seperti apa urutannya, tiba-tiba ada gennya yang berubah. Ada yang insert ke dalam, ada yang masuk ke dalam. Ada yang di dalam itu kepotong, ke delete. Nah, itu namanya mutasi. Dan dia akan membentuk yang baru. Akibat apa? Akibat seringnya terpapar oleh radiasi. Radiasinya apa? Yang depan teman-teman sekarang radiasi, itu depan saya juga radiasi ya. Laptop juga radiasi, handphone juga radiasi. Kemudian cahaya matahari juga semua radiasi. Ketika orang terpapar terus-menerus, lama-lama ada mutasi genetik ya, perbedaan urutan yang tadinya seperti apa, yang normalnya kita punya, tiba-tiba kepotong tuh. Tiba-tiba kepotong urutannya, tiba-tiba masuk di antara urutan tersebut yang abnormal ke dalam. Nah, itu mutasi. Dan berbeda dengan polimorfisme ini. Polimorfisme normal, mutasi itu adalah kondisi yang tidak normal atau abnormal. Ya. Mutasi itu dapat ditimbulkan karena adanya kerusakan pada DNA yang gagal diperbaiki. Setiap ada mutasi, pasti tubuh kita akan cepat melakukan perbaikan. Diputus sama radiasi, dia akan melakukan perbaikan lagi. Putus, perbaikan lagi. Tapi kadang-kadang karena saking tingginya paparannya, tubuh kita akhirnya tidak mampu untuk melakukan perbaikan. Karena terlalu tinggi radiasinya. Contoh simpelnya apa? Orang akan sangat takut sekali ketika ada reaktor nuklir yang bocor. Misalnya ada perang-perang sekarang ya, orang khawatir perangnya jangan sampai menggunakan senjata nuklir. Karena kalau sudah menggunakan senjata nuklir, itu radiasinya luar biasa. Setiap orang yang ada di tengah radiasi itu, dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan, itu semuanya positif kanker. Kemarin di PLTN ya, yang di Jepang itu katanya terbocor. Orang khawatir, radius sekian itu harus dipisahkan. Takutnya apa? Ya takutnya nanti radiasinya itu sangat mengganggu pertumbuhan warga sekitarnya dan akan menyebabkan kanker ya. Itu. Jadi mutasi seperti itu. Nanti kita detailnya akan kita bahas di minggu depan ya. Nah, selain itu kesalahan replikasi atau karena adanya elemen genetik selular. Cut off point-nya artinya pembedanya antara polimorfisme ini dengan si
mutasi adalah untuk polimorfisme ini minimal itu 1% yang berbeda dari urutannya dibandingkan dengan secara total. Sedangkan polimorfisme terdapat variasi berjumlah minimal 1% di seluruh populasi. Sedangkan untuk mutasi gen biasanya di bawah 1%. Sedikit awalnya bermutasi, kemudian itu nanti akan semakin menekan sel-sel yang lain dan bahkan menyebabkan kematian dari sel-sel tubuh kita. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman, mungkin? Cukup clear? Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Jadi manusia di seluruh bumi tidak ada yang benar-benar sama, bahkan yang kembar identik sekalipun ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, dan polimorfisme genetik ini memiliki peran yang besar dalam variasi genetiknya. Selain itu, polimorfisme ini juga dapat menunjukkan kecenderungan untuk predisposisi dan onset dari penyakit. Jadi polimorfisme ini karena sifatnya genetik, maka ini pun juga akan menunjukkan kecenderungan untuk perburukan atau predisposisi maupun onset mulanya terjadinya penyakit seseorang. Contoh misalnya pada seseorang terkena DM, ya DM diturunkan dari kakeknya mungkin dari ibunya secara langsung kemudian turun ke bawah, maka itu disebut dengan yang kecenderungan untuk predisposisi dan onset dari penyakit. Selain itu juga kecenderungan untuk toleransi obat. Ya. Kenapa orang obat yang sama, penyakit yang sama, obatnya sama-sama amlodipin, sama-sama captopril, obatnya sama-sama valsartan, penyakitnya sama-sama hipertensi. Tapi orang A kok cocoknya lebih cocok valsartan ya, orang B kok lebih cocok ke amlodipin ya, lebih bagus kontrol tensinya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Pembedanya apa? Ya polimorfisme ini. Salah satunya khasiat obatnya, toleransi obatnya, bahkan efek samping obat pun juga sangat dipengaruhi oleh si polimorfisme masing-masing orang. Termasuk reaksi-reaksi dalam tubuh kita apa gitu ya, reaksi-reaksi efek samping yang timbul, mungkin semuanya mengalami efek samping yang sama. Tapi kok si A ini kok lebih berat ya dibandingkan dengan yang lain. Si B ini kok lebih ringan ya dibandingkan dengan si A gitu. Nah, itu yang mempengaruhi adalah si rantai struktur dari DNA tersebut. Polimorfismenya ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Oke. Kemudian ini polimorfisme genetiknya pada urutan DNA yang terjadi dengan frekuensi setidaknya 1% populasi setidaknya ya minimalnya, dan mayoritas variasi genetik ini adalah polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP ini. Paling banyak itu adalah SNP. Bahkan SNP-nya adalah variasi urutan DNA yang umum di antara individu. Banyak SNP tidak mengubah ekspresi protein dan menyebabkan penyakit. Dia berubah menjadi obat respon. Dia berubah menjadi respon obat. Setiap orang itu nantinya akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Walaupun penyakitnya sama, obatnya sama, minumnya mungkin barengan, tapi kok di bagian orang ini efeknya seperti ini. Tapi secara umum ya mirip-mirip lah. Tapi ada sedikit perbedaan, ya si SNP ini yang membedakannya. Diperkirakan 1 dari 1000 basis ya dari total itu akan berubah kira-kira 10 juta SNP umum dalam genom gen kita, gen yang penanda sifatnya. Kemudian ini ya contohnya SNP-nya tadi ya. Orang pertama dengan orang kedua misalnya berbeda di A, G-nya, kemudian ada C dan A-nya. Kemudian orang lain ternyata ada juga sama C, G, T, T, tapi di sini C dan A-nya berbeda. Ya, di bagian ini juga berbeda, di ujung berbeda, nanti banyak di ujung-ujung lain berbeda. Bisa jadi si AG yang paling atas ini, yang si A ini menunjukkan mungkin matanya lebih lebar. Gitu ya. Si orang kedua, si G-nya, matanya mungkin lebih sipit. Kemudian yang bagian ketiga ini, mungkin si T ini menunjukkan nanti orang ini rambutnya lebih lurus. Si A ini rambutnya lagi keriting. Gitu. Ini penanda-penanda sifat, penanda-penanda yang menunjukkan perbedaan-perbedaan bentuk tubuh dari seseorang dibandingkan dengan orang lain. Kalau ada yang dia di urutan ini C dan A juga atau C juga, berarti mancungnya kurang lebih sama modelnya, gitu ya. Kemudian warna rambutnya mungkin mirip-mirip, tapi di urutan kemana ya? Itu akan dilihat dari urutan dari basa nitrogen ini.
Nah, ini kalau kita luaskan lagi, perbanyak lagi, ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ini berurutan. Mungkin di bagian pertama sama semua ya, lihat tuh. TCA, TCG, timin, sitosin, adenin, timin, sitosin, timin, guanin, timin, guanin, 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 adenin, adenin, timin, semuanya sama sampai dengan timin yang terakhir di sini. Tapi ketika berikutnya, mungkin ini udah puluhan ya, 2 bulan lebih, udah beda nih. Tapi selanjutnya sama lagi. ATAC, TG, sitosin, sitosin, terus sampai dengan ada adeninnya, sitosin, sitosin, adenin, sitosin, adenin, guanin, sitosin, timin, sitosin, sitosin. Ini yang perbedaan L dari setiap kita ya, berbeda-beda. Nah, untuk mengingatkan lagi ke teman-teman, saya pengen lihatkan lagi slide yang ini nih. Nah, yang ini. Mungkin kemarin ada yang ke-skip atau gimana, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Jadi, ini saya mengingatkan lagi ke teman-teman, kita bicara mengenai DNA yang tadi itu, supaya lebih jelas lagi ya, lebih jelas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan kalau paling atas itu yang apa tuh? Yang paling atas. Apa beda atas dengan yang di bawah? Yang atas ini dengan yang di bawah ini. Nih, yang ini bedanya dengan yang di bawah ini apa? Satu persatu dulu. DNA sama RNA bukan sih, Pak? Anita mungkin? DNA sama RNA bukan sih, Pak? Gimana? DNA sama RNA bukan? DNA dan RNA. DNA yang mana? Yang paling atas, Pak. Oke, ciri-cirinya dari mana? Yang apa pasangan itu, yang belok-belok itu. Pasangan yang belok-belok lah gitu ya. Oke, jadi urut DNA itu bentuknya memang seperti ini, yang atas ini ya. Kalau saya jelaskan lagi di annotate ini sebentar. Oke, DNA memang bentuknya itu berpilin-pilin begini kan? Gitu kan? Ini namanya double helix ya. Tapi kalau dia berpilin-pilin begitu, kalau kita mau tampilkan di sini ada A-nya, di sini ada T-nya, misalnya gitu ya, itu agak sulit. Jadi saya coba gambarkan lurus-lurus aja dulu kayak gini. Jadi keluarlah gambar yang lurus begini. Sebenarnya yang atas ini dengan yang kedua ini sama. Yang berbedanya baru di sini dan di sini. Ini sudah RNA di sini. Ya, kalau yang di atas ini DNA. Oke. Nah, DNA ini kalau kita tarik garis lurus, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Dia akan, kalau kita tarik dari 5 ke 3 rantainya, rantai 5 ke 3 itu disebut dengan sense atau coding atau anti-template. Tadi kita udah bahas AGTC segala macam ya. Ini namanya apa yang AGTC ini? Ya, basa nitrogen. Basa nitrogen ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak basa nitrogen itu ada dibagi berapa? Satu lagi apa? Masih ingat bahasanya satu lagi? Pirimidin. Oke. Nah, yang warna-warna biru itu, purin. Purin itu yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin apa?
Timin dan sitosin, Pak. Iya. Sitosin dan timin. Sitosin dan timin. Oke. Makanya warnanya saya merah-merahan CTAG. Oke, sampai sini clear dulu ya. Saya mengingatkan lagi materi yang sebelumnya supaya teman-teman paham. Jadi ada 2 basa nitrogen di situ, adenin, guanin, dan sitosin serta timin. Nah, sekarang kalau adenin, pasangannya siapa? Guanin. Timin. Berarti kalau di sini ada rantai seperti ini, ya. Misalnya kita buat rantainya itu, rantainya misalnya seperti ini. Nah, rantai bawahnya belum diketahui. Tapi saya bikin di sini G. Ini lagi di sini C. Ini lagi di sini T. Kira-kira yang bawahnya apa? A dengan apa? A itu akan selalu berpasangan dengan T. G akan selalu berpasangan dengan C. Ya. Jadi kalau di atasnya A, sudah pasti di bawahnya adalah T. Kalau di atasnya C, sudah pasti di bawahnya G, di bawahnya apa? C, Pak. Kalau di atasnya C, G. G. Kalau di bawahnya atasnya T, A. A. Udah, teman-teman yang penting hafal yang AT, GC ini, nanti akan apapun yang di atasnya, di bawahnya akan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ATGC ini semuanya, A, G, C, T ini semua sampai ke ujung, di bawahnya pasti pasangan A pasti T. Pasangan G pasti C. Gitu ya. Nah, si rantai double helix ini, yang di atas ini, kita sebut sense atau coding, urutannya dari 5 sampai dengan 3, sedangkan dari 3 ke 5 itu namanya template atau non-coding, atau namanya anti-sense. Atau disebut juga dengan pasangan dari rantai atas ini. Komplementernya, pelengkapnya. Jadi komplementer atas apa? Dibalik 3 ke 5. 5 ke 3, 3 ke 5. Ini namanya apa tadi? DNA. DNA ciri-cirinya apa? Dia double helix. Double helix artinya ada 2 garis. Double helix. Karena double artinya dia ada 2 garis. Ya. Itu. Kemudian DNA ini selain dia double helix, apa jadi pembeda antara DNA dengan RNA selain itu? Pembeda antara DNA dengan RNA. Kalau DNA double helix ya, double helix. Artinya ada 2 rantai. Sedangkan RNA single helix. Kemudian apa lagi? Di DNA dia adanya AT, G, C. Di RNA apa? RNA nggak punya tinin. Nggak punya timin. Gantinya apa, Nanda? Ya uranin. Urasil. 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 Jadi AU, G, GC. Ya. Bedanya itu. Jadi yang satu double, satu enggak. Maka nanti coba teman-teman lihat nih. Kita akan lakukan proses transkripsi. Kita akan lakukan proses penyalinan dari DNA menjadi RNA. Ya, ada transkripsi. Kita udah bahas kemarin kan? Transkripsi. Yang di atas ini DNA, dan di bawah ini RNA. Kelihatan kan bedanya ya? DNA ini ada 2, satu rantai yang pertama, rantai kedua nih ada 1, 2. Kita transkripsikan, kita transkrip, kita salin lagi, kita salin yang bagian 5 ke 3. Artinya kita salin yang bagian atas aja.
Berarti kita turunin aja tuh A, G, C, T sampai dengan ujung. Cuma karena DNA tidak punya di DNA ini T-nya kita ganti dengan U, maka semua T yang ada di sini, T di sini, T di sini, semua kita ganti dengan U. Ganti semua dengan U. Ya nggak? Tuh. Sampai dengan ujung. Udah, ini yang disebut dengan proses transkripsi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita menyalin yang rantai ganda ini menjadi rantai tunggal. Kita ambil semua basa nitrogennya, AGCT-nya, tapi kita rubah si timinnya menjadi T-nya berubah menjadi U. Ya. Jadi deh, tapi masih pre-mRNA. Masih belum menjadi mRNA, masih pre. Kenapa? Karena kita perlu proses lagi, ada namanya splicing. Splicing itu artinya kita mau lihat mana yang exon, mana yang intron. Jadi ini adalah yang pertama, ini exon. Kalau kita beda-bedakan lagi, 3 ini exon, ini intron. Ini intron, ini exon, ini intron exon lagi, ini intron, ini exon. Nah, beda exon sama intron apa? Exon ini dia ada memberikan kode, penanda ada gen, penanda ada kodenya si E ini. Si intron itu nggak ada. Sehingga pada saat proses splicing ini, si intron kita buang. Ini kita buang. Yang di sini kita buang, ini kita buang yang intronnya. Kita ambil yang E-nya aja, intron, exon, dan exon. Maka yang akan menjadi adalah AGC, CAG, dan juga CAU. Yang ini hilang. Yang tadinya 5 menjadi 3. Barulah inilah proses yang disebut dengan proses menjadi mRNA. Nah, itu proses splicing. Kemudian baru terakhir ditranslasikan atau ditranslate. Translate itu kita lihat di basa nitrogen yang ada di dalam tabel, teman-teman bisa lihat urutan basa bukan asam, tabel asam amino. Tabel asam amino itu nanti akan ada tulis itu A, G, C itu poserin. Gitu. Jadi ini kita translasikan, kita translate ini apa kan nggak ketahuan kapan sih? Oh ternyata ini serin. Ini apa sih? Oh ternyata ini glutamin. Ini apa CAU? Ini ternyata histidin. Yang bawah ini itulah asam amino. Di mana asam amino ini kita menjadi protein. Bisa bayang? Ada pertanyaan di sini? Saya tadi putus, teman-teman. Iya, Pak. Tadi keluar sendiri, Bapaknya. Ya, saya balik lagi. Nah. Sudah ngomong sendiri, nanya-nanya. Ada mana? Nggak ada yang jawab. Dan hilang semua. Oke. Saya ulang sekali lagi ya, biar teman-teman lebih paham ya. Jadi kita kemarin sudah bicara mengenai DNA, di mana DNA ini bentuk aslinya ya seperti ini. DNA ya bentuknya double helix dan berpilin seperti ini. Dia akan terus ke sini, terus juga bawahnya akan begini. Nah, tapi untuk memudahkannya, kita tarik aja garis lurusnya seperti ini. Kita tarik garis lurus, sehingga akan memudahkan untuk meletakkan basa-basa nitrogennya. Basa-basa nitrogen. Ingat kemarin DNA itu ada apa aja?
Yang pertama kan ada fosfatnya kan, fosfat. Di sini ada fosfat ini. Fosfat, ada fosfat, sepanjang ini ada rantai fosfat. Kemudian di situ ada gula pentosa. Ya, deoksiribosa, ada gula pentosa. Pentosa itu gula yang 5 ini ya, 5 bentuk, 5 apa namanya ya, pentagon lah ya, pentosa. Di sini ada kekurangan oksigen 1. Makanya disebut dengan deoksiribosa. Di samping ini baru yang disebut dengan basa-basa nitrogen. Ada A, ada T, ada C, ada yang satu lagi G, adenin, timin, sitosin, sama guanin. Nah, yang ini fosfat ini dan basa ini ada di atas ini, di atas ini semua. Yang nyembul ke ujung ini ya si A, T, C, dan G ini. Maka keluarlah di sini si A, keluarlah di sini si G, keluarlah si C, seterusnya. Di bagian juga bawah juga sama. Di sini ada fosfatnya, di sini ada gula deoksiribosanya. Nanti di bagian sininya ada T-nya. Jadi semuanya akan sama-sama seperti ini sampai ke ujung. Maka disebut DNA deoksiribosa. Oksigennya hilang 1. Kemudian di sini ada fosfatnya. Di sini ada basa-basa nitrogennya. 3 hal ini yang ada di dalam DNA. Tapi di sini yang kelihatan yang paling luarnya ini yang sering di luar ini. Yang ini tersembunyi aja di luar. Karena ini semuanya sama, yang berubah-ubah kan di sini. Ya, itu dulu satu. Kemudian si basa nitrogen ini tadi ada 2 karena ada purin, ada pirimidin, basa-basa nitrogennya. Nah, si purin itu ada 2, ada adenin sama guanin, Ag ya. Sedangkan pirimidin yang merah tuh sitosin dan satu lagi apa, sitosin dan timin. Nah, udah meninggal. Bentar ya. Dengeran ya? Wah, tangga saya. Oke, baik teman-teman ya, kita lanjut. Wah, ini tetangga depan rumah saya persis. Kemarin di ICU udah 2 minggu sih. Ya, oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Sekarang jam berapa? Nah, ini tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat purin ya Ag, kemudian si pirimidin ya itu T dan C. Bedain warnanya. Ini kebalik nih warnanya ya. Saya balik aja. T dan C, timin dan sitosin. Nah, purin dan pirimidin ini dia akan berpasangan, si A berpasangan dengan T, si G berpasangan dengan C. Nah, kita lihat di sini ada, kalau ada A di sini ada T. Kalau di sini ada G, di sini ada C.
Mau di atas C, bawahnya pasti G. Mau di bawahnya C, di atasnya pasti G. Mau T-nya di atas, mau T-nya di bawah, pasti dia akan berpasangan tetap. Ini kan A-nya di atas nih, bawahnya T. T-nya di atas, A-nya di bawah. Jadi dia akan selalu berpasangan terus sampai ke ujung. Pasangannya seperti itu. Nah, yang atas ini namanya DNA ya. Ini DNA. DNA. Kemudian kita proses dengan proses yang disebut dengan apa? Apa tadi? Transkripsi. Kita menyalin ulang, kita salin. Tapi yang kita salin yang mana? Bukan yang bawah ini kita nggak salin. Yang bawah enggak, kita nggak salin. Kita salin yang atas aja, yang 5 ke 3, yang bagian sets-nya aja. Kita salin semua, A, G, C, T, A, terus sampai ke ujung. Tapi ingat, si RNA tidak punya timin. Dia punyanya urasil. Berarti T-nya kita ganti semua. T ini kita ganti. T ini kita ganti dengan U semua. Jadi AGC sama T-nya di UUC, CAG, ini U lagi, ini U lagi. Berarti ini sudah terjadi proses transkripsi. Dan disebut dengan pre-mRNA. Oke. Nah, dari situ kita lanjut, kita potong di sini ada 3 di sini. Teman-teman bisa lihat di tabelnya ada tabel apa namanya? Asam amino ya. Itu teman-teman bisa cek. Itu ada ekson, ada juga yang intron. Ini ekson, ini intron urutannya. Ini yang ini ya. Kita potong, ekson 3, ini intron. Ekson ini dia memberikan kode, ada kodenya. Kode genetiknya. Intron itu tidak ada kode genetik. Maka yang akan kita turunkan lagi ke bawah hanya ekson aja. Yang ini tidak, yang ini tidak. Itu disebut dengan proses splitting DNA, splitting RNA. Nah, udah terjadi seperti ini, barulah dia tadi pre-mRNA baru menjadi messenger RNA. Tapi kita masih belum tahu ini apa sih ya. AGC ini apa? Ini juga apa? Maka kita lanjutkan proses selanjutnya adalah translasi, mentranslatekan. Ini apa sih? Oh, ternyata AGC itu adalah serin. CAG itu adalah glutamin. CAU itu adalah histidin. Dan semua ini disebut dengan asam amino. Asam amino ini kalau kita gabung-gabung terus, dia akan menjadi apa tadi? Protein. Ya. Kayak gitu. Ya, ini saya mengingatkan lagi ke teman-teman proses yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Kita belum sempat ke sana. Ini proses tadi akhirnya menjadi translasi, dapatlah ini. Ya. Oke, kalau udah jelas, saya akan masuk lagi ke satu lagi buat remind teman-teman ke yang materi kita yang sudah pernah ya. Itu ada gen, ada juga alel ya. Jadi kalau kita kemarin udah ngomongin gen itu unit yang mengatur sifat. Jadi di unit yang mengatur sifat. Sifat itu ya tadi bentuk-bentuk wajah, bentuk warna kulit, bentuk rambut itu sifatnya seperti itu. Nah, si gen ini itu ada bentuknya kode-kode.
kodenya ada yang disebut dengan yang dibagi menjadi dua, ada yang dominan. Dominan artinya dia kalau dia sangat dominan artinya dia menang ya. Kalau di dalam pertandingan dia sangat dominan, dia menang. Sedangkan yang kedua resesif, itu disebut dengan gen yang kalah. Untuk mengetahui gimana? Biasanya di dalam gen itu nanti ada hurufnya, kalau T-nya besar, T-nya besar, dia hurufnya besar T. Kalau hurufnya kecil disebut dengan resesif. Kalau T besar disebut dengan dominan. Itu gen, ya. Gen itu ada di mana? Di dalam kromosom yang ini. Ini kromosom ini. Dia ada di dalam ini. Nah, gen ini itu adalah dia berpasangan. Kalau dia berpasangan disebutlah dengan alel. Jadi gen yang berpasangan disebut dengan alel. Kalau dia hanya cuma satu ya gen. Tapi kalau berpasangan disebut dengan alel. Kalau di perpasangan T dengan T, ya, T dengan T, karena hurufnya besar semua, maka kita sebut dengan homozigot yang dominan. Karena dominan kan hurufnya besar. Sedangkan kalau T-nya kecil semua, maka disebut dengan homozigot juga, tapi ininya resesif. Ya. Resesif itu artinya dia tidak menang, tapi kalah kecil semua. Tapi kalau gabungan, ada besar dan kecil, disebut dengan heterozigot. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kromosom, ini A berpasangan dengan A ini. Namanya apa tuh? Ada ini dengan ada ini tapi sama-sama besar. Homozigot dominan. Ya. Kalau ini A besar dengan A kecil? Heterozigot ya. A kecil dan A kecil? Homozigot resesif. Ya. B besar dengan B kecil? Heterozigot. Ya, heterozigot ya. Jadi itu kode-kode di dalam suatu gen. Mari kita bahas, ini penjelasan tambahan ya buat teman-teman. Oke, gitu. Ya. Bayang teman-teman ya, yang kemarin kita pelajari, ini saya pengulangan lagi secara garis besarnya. Bikin 2 slide biar kebayang urutan-urutannya. Tadi kita udah bahas tentang ini ya, DNA, kemudian mRNA sampai dengan proses translasinya. Oke. Nah, udah kebayang, saya akan balik lagi sedikit ke bagian-bagian ini tadi, ke bagian SNP tadi. Akan lebih kebayang ya di sini ya, karena sudah ngelihat yang tadi. Kemudian kita akan lanjutkan dulu ke tadi sudah. Nah, ini salah satu proses insersi, delesi ya, atau insert dan delete. Jadi ini konteksnya untuk mutasi ini. Mutasi itu adanya insersi. Insersi itu kayak penyisipan. Kita kalau mau bikin folder, bikin di dalam Excel atau di dalam Excel ya, ini kita mau sisipkan di tengah-tengah kan bisa ya, insert. Atau kita mau delete juga bisa kan, klik kanan delete gitu. Otomatis kan ada yang hilang di situ kan. Nah, mutasi seperti itu. Untuk insersi tiba-tiba kita ada masuk yang baru, yang tadi urutannya ATGC, kemudian di antara itu ada masuk yang lain, mungkin C semua, atau mungkin D, A, atau ada AC, macam-macam lah. Ini berbeda dengan urutan yang selama ini kita punya. Itu namanya insert, nyisip. Tapi atau ada juga yang kita punya banyak gitu. Kemudian tiba-tiba di bagian tertentu hilang, tetap delete, hilang bahasa nitrogennya. Itulah yang contoh dari terjadinya mutasi ya, mutasi gen. Artinya perubahan-perubahan bahasa nitrogen dalam tubuh kita, pencetusnya yang dari luar tadi, radiasi dari luar yang terus-menerus kita dapatkan terpancar tertentu, akhirnya terjadi urutan-urutan tersebut. Ada yang insersi, ada yang delesi. Ya. Kemudian ini salah satu insersi dan delesi pada enzim ya, angiotensin converting enzim kita di dalam tubuh. Kita kan punya ada enzim, makanya ada obat-obatan angiotensin converting enzim. Contoh obatnya apa teman-teman? Jadi apotek pasti paham. Angiotensin converting enzim, S inhibitor. Kira-kira apa obatnya? Obat antihipertensi golongan S inhibitor.
Yang belakangnya pril. Captopril, Ya, captopril, ramipril, lisinopril, ya, ramiprilat semua itu ya. Itu salah satu itu enzim yang ada dalam tubuh kita, angiotensin converting enzim. S ini terlibat dalam jalur yang mengontrol tekanan darah. Alel D-nya di intron 16 dikaitkan dengan ekspresi S yang lebih tinggi, berimplikasi pada orang tersebut akhirnya terkena hipertensi. Dan juga itu juga mempengaruhi terhadap respon terhadap antihipertensi seorang, ketahanan fisik, penyakit kardiovaskular, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, itu pengaruh. Itu salah satu contoh. Makanya keluarlah obat-obatan seperti itu, bagaimana memblok enzim tersebut sehingga nanti tensinya menjadi turun. Ini contoh ya, insersi dan delesinya. Kemudian ada juga beberapa yang lain ya, G protein beta dan gen, terdapat polimorfisme pada gen yang subunit protein G B3 dan SNP ini dikaitkan dengan beberapa penyakit seperti hipertensi juga, obesitas juga dipengaruhi. Mungkin ada sebagian orang yang konsumsi makanannya lebih banyak, tapi orang lain konsumsinya lebih sedikit, tapi kok lebih mudah untuk overweight sampai dengan obesitas. Itu juga pengaruh dari si SNP ini. Alel G protein yang 825T-nya dikaitkan dengan merespon obat yang berubah, sementara mekanisme yang mendasarnya tidak sepenuhnya dipahami. Kadang-kadang nggak paham ya, ini kenapa bisa seperti itu. Ekspresi transkrip yang berbeda dari alel C dan T dapat berkontribusi pada proses ini. Jadi sitosin dan timinnya ternyata pengaruh terhadap proses itu. Itu yang membedakan kenapa sih ada yang dibilang genetik nih, si A genetiknya seperti ini. Ya kita ngomongin gen-gennya ini, yang tadi ini. Ya, gennya kita ngomongin tentang yang bagian-bagian yang ada di dalam tubuh seseorang. Kromosom kita kan beda-beda. Kromosom tempat adanya gen. Gen itu ialah yang mewarisi sifat, kromosom ini nanti akan mewarisi sifat kepada kita ya, ke yang lain-lain juga. Itu teman-teman kurang lebih materinya ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, minggu depan ya kita masih ada beberapa materi yang belum dibagi ya per kelompoknya. Kita tetap teman-teman student sentris ya, tetap mencari materinya. Tapi setelah teman-teman presentasi, nanti saya akan lebih jelaskan secara detail seperti tadi ya, supaya lebih paham tentang yang kita bahas. Minggu depan ada mutasi gen, ada beberapa. Mungkin di Flow ada datanya ya, Flow ya. Di dalam kontrak perkuliahan pasca UTS punya ada ya? Ada Pak, tapi nanti saya cek lagi. Kalau nggak ada, saya minta lagi ya Pak. Oke, nanti saya coba tampilkan dulu deh. Ini kontrak perkuliahan kita sebelumnya. Ya, ini udah muncul kontrak perkuliahan. Sudah ya? Sudah, Flo? Teman-teman? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah. Oke, ini kan pasca UTS nih. Kemarin kita udah 7 kali pertemuan. Hari ini tadi kita sudah bahas tentang polimorfisme DNA. Sekaligus saya review beberapa materi-materi kita di minggu sebelumnya tentang gen, tentang translasi, transkripsi, ya, DNA, dan lain-lain dalam satu tabel tadi. Mudah-mudahan membantu mengingatkan kembali. Kemudian di minggu depan kita masuk kepada materi beberapa mutasi DNA. Tadi sudah dibahas sedikit ya tentang mutasi. Jadi silakan teman-teman bikin kelompok. Ada 5 materi nih, mutasi, kemudian penyakit genetik ada 2, jadi 2. Yang ketiga struktur dan fungsi protein. Yang keempat DNA rekombinan. Yang kelima bioinformatika. Yang terakhir kita open discuss nanti ya untuk membahas semua materi yang sudah kita bahas. Nah, dari 5 ini
mulai minggu depan, teman-teman kembali lagi untuk presentasi kelompok, dan semua sudah mengirimkan materinya di minggu depan ya, supaya fair, jangan sampai yang DNA rekombinan atau bioinformatika masih 5 minggu lagi, nanti bikinnya belakangan enggak. Tapi teman-teman tetap semua bikin kelompoknya di minggu depan, sudah dikirimkan hari Sabtu pagi lah ya, sudah dikirim ke email saya semua materinya, tapi tetap yang presentasi lanjut mulai dari yang pertama nih, di tanggal 22 November. Dulu di jadwal kita pernah Selasa ya di awalnya, yang kita berubah jadi Sabtu. Beberapa mutasi DNA, mekanisme perbaikan mutasi minggu depannya lagi penyakit genetik, selanjutnya struktur dan fungsi protein, DNA rekombinan sampai dengan bioinformatika. Ya, ini nanti kita akan presentasikan kembali di minggu depan. Nanti saya akan jelaskan secara detail seperti tadi ya. Poin-poinnya di situ. Ini mutasi dari DNA. Paham, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya. Jadi minggu depan kita udah mulai untuk kembali untuk melakukan presentasinya. Kelompoknya bebas kan, Pak? Kelompoknya mau kelompok yang kemarin, mau kelompok baru lagi, silakan. Baik, Pak. Sesuai urutan ya, Pak? Sesuai urutan. Ada pertanyaan mungkin? Sarah Permata, Cuti, Pak, Sarah Permata, adanya Sarah Fauzia. Sarah Permata cuti ya. Berapa lama cutinya? 1 semester doang. Iya, Pak. Semester. Oke. Sarah Fauzia ada, Sylvia Yuni. Hadir, Pak. Oke. Terus Anissa Rahma, Hadir, Pak. Gita Amelia, Hadir, Pak. Yusnia Rahmayani. Hadir, Pak. Yusnia ada ya. Nurmaya, Hadir, Esther Nurmaya. Hadir. Roida. Hadir, Pak. Oke, Roida. Florita. Putri Lestari. Hadir, Pak. Farizan. Hadir, Pak. Arta. Hadir, Pak. Ananda. Hadir, Bapak. Abdul Hafiz. Hadir. Masuk jam berapa tadi, Fiz? Sepuluh lewat. 10:50. Enggak, Pak. 10 lewat Oke. 10 mungkin. Tadi lagi servis motor. Anita. Hadir, Pak. Oke. Deborah. Hadir, Pak. Berarti hanya satu ya yang cuti ya. Sarah Permata. Sarah Fauzia ada. Iya, Pak, ya. Sarah Fauzia masih hadir. Belum cuti. Jangan cuti. Lama nanti lulusnya. Iya, OTW cuti. Jangan, semester. weh. Jangan. Kan Sarah Permata kan cuti karena nikah. Sarah Fauzia belum. Jangan gitu. Oh, karena menikah. Berarti cuti alasan khusus ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini, teman-teman. Sampai ketemu lagi.